Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Safitri dari Prodi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari presentasi yang saya buat mengenai kenampakan alam dan buatan. Sebelum memulai presentasi pada kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Dipersilahkan untuk berdoa. Berdoa selesai. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Untuk kenampakan, apakah kalian sudah tahu? Kenampakan merupakan peristiwa permukaan bumi yang terbentuk baik secara alami maupun secara buatan. Untuk kenampakan alam, contoh dari kenampakan alam seperti gunung. Gunung adalah bukit yang ketinggiannya mencapai 600 meter dari permukaan laut. Terdapat dua jenis gunung, yaitu gunung yang dinamakan gunung berapi dan gunung yang tidak berapi. Berikutnya adalah bukit. Bukit adalah suatu wilayah bentang alam yang memiliki permukaan tanah lebih tinggi dari permukaan tanah di sekelilingnya, namun ketinggian lebih rendah dibandingkan gunung. Berikutnya ada sungai. Sungai adalah jalan air alami. Aliran air sungai bersumber dari gunung menuju ke laut. Selain itu, air di sungai pun dapat berasal dari air hujan atau pembuangan air dari rumah tangga. Kemudian danau. Danau merupakan sejumlah air tawar dan asin yang terkumpul di suatu tempat yang cukup luas, yang dapat terjadi karena mencairnya es, aliran sungai, atau karena adanya mata air. Yang keempat, pantai. Pantai merupakan daerah yang membatasi daratan dan lautan. Di daerah pantai biasanya banyak ditemui pasir. Selanjutnya, laut. Laut merupakan kumpulan air asin yang luas dan berhubungan dengan samudra. Sedangkan untuk kenampakan alam buatan merupakan bentuk permukaan bumi yang terjadi karena aktivitas manusia. Kenampakan ini dapat diartikan sebagai kenampakan yang dibuat oleh manusia untuk kepentingan tertentu. Kenampakan buatan adalah bagian lingkungan yang tampak di permukaan bumi yang merupakan hasil buatan manusia. Contohnya seperti bendungan. Bendungan adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menuju waduk, danau, atau tempat rekreasi. Selain itu, bendungan juga seringkali digunakan untuk mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Kemudian waduk. Waduk diartikan sebagai kolam besar tempat menyimpan air persediaan untuk berbagai keperluan. Waduk dapat terjadi secara alami dan ada yang dibuat oleh manusia. Waduk buatan dibangun dengan cara membuat bendungan yang kemudian diisi air sampai waduk tersebut penuh. Selanjutnya ada sawah. Sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang atau galengan, saluran untuk menahan atau menyalurkan air yang biasanya ditanami padi tanpa memandang di mana diperoleh atau status lahan tersebut. Kemudian di sini ada taman. Taman dapat diartikan sebagai sebuah tempat yang digunakan untuk kesenangan yang dijaga keberadaannya. Selanjutnya ada bangunan. Bangunan biasanya diartikan sebagai rumah, gedung, ataupun semua sarana dan prasarana yang membantu memperlancar kehidupan manusia. Baiklah, itu tadi materi yang saya presentasikan. Kesimpulannya, kenampakan alam adalah hasil peristiwa alam yang berada di permukaan bumi. Di Indonesia ada dua jenis kenampakan alam, yaitu kenampakan alam perairan dan kenampakan alam daratan.
Kenampakan alam daratan merupakan bagian bumi yang tidak tergenang air, sedangkan kenampakan alam perairan adalah kenampakan alam yang digenangi air. Untuk kenampakan alam buatan, bentuk permukaan bumi yang terjadi karena aktivitas manusia. Kenampakan ini dapat diartikan sebagai kenampakan yang dibuat oleh manusia untuk kepentingan tertentu. Kenampakan buatan adalah bagian lingkungan yang tampak di permukaan bumi yang merupakan hasil buatan manusia. Baiklah, untuk pertanyaan silahkan dikirim di kolom komentar di bawah, yaitu dengan format nama, asal, dan pertanyaan. Saya akhiri presentasi kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Untuk tutur kata yang salah jika mengenai di hati Anda, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampai jumpa.